Baik, sesi awal ini judulnya adalah Jadikan Semua Orang Muda Muridku. Kita semua familiar, pasti tahu teks ini diambil dari perutusan Yesus buat kita semua. Saya nanti akan share hasil dari survei. Teman-teman semuanya waktu mau datang ke tempat ini mengisi survei, nanti saya akan perlihatkan hasil dari surveinya yang mana menjadi sangat relevan dan memberikan gambaran tentang situasi karya pelayanan orang muda kita bersama. Oke, nanti saya akan kasih lihat hasilnya. Tapi sebelumnya saya mau ajak kita semua bersama-sama melihat perutusan kita. Tadi Romo Edi udah bicara bagaimana kita semua diutus. Nggak ada orang Kristiani yang tidak berada di dalam perutusan. Maka kalau kita ada di tempat ini semuanya karena kita ikut ambil bagian di dalam perutusan agung itu. Matius 28 ayat 16 sampai 20 mengatakan, Yesus bilang, Matius mengatakan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ini di bagian akhir setelah Yesus bangkit, sebelum Yesus naik ke atas surga. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Boleh dicatat nih bagian yang penting, beberapa orang ragu-ragu. Nanti saya akan kembali ke situ. Lalu Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." So, sebelum Yesus naik ke surga, dia memberikan perutusan kepada semua murid-muridnya. Dan saya suka share, kalau teman-teman di komunitas kami, saya suka share kepada mereka, murid-murid ini tadinya punya fungsi yang berbeda-beda. Kalau kita baca kitab suci, kita familiar, kita tahu bahwa murid-murid ini mereka berangkat dari latar belakang yang berbeda, punya talenta yang berbeda, punya karunia yang berbeda. Ada yang diberi tugas sama Yesus buat kasih makan orang. Misalnya waktu Filipus datang, "Tuhan, ada sekian banyak orang, suruh aja mereka pulang." Lalu Yesus bilang ke Filipus, "Kamu harus beri makan mereka." Jadi Filipus ini dikasih tanggung jawab sama Yesus buat kasih makan. Mungkin Filipus ini seksi konsumsi biasanya. Ya. Lalu ada juga yang diminta sama Tuhan Yesus untuk mempersiapkan keledai untuk ditunggangi oleh Yesus masuk ke kota Yerusalem. Ada di antara murid-murid yang tadinya fungsinya tuh seksi transportasi, logistik. Tapi ada juga mungkin yang Yesus bilang mancing ikan, ambil dari ikan, keluar mulutnya ada uang pakai buat bayar pajak. Nah, ada yang ngurusin uang, bayar pajak dan sebagainya. Jadi setiap orang punya fungsi yang berbeda-beda di dalam perutusan mereka awalnya. Tapi pada akhirnya, walaupun mereka tadinya punya fungsi yang berbeda-beda, pada akhirnya sebelum Yesus meninggalkan mereka, Yesus bilang, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa, karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku." Yesus gak bilang hanya kepada Petrus yang mungkin berani bersuara. Yesus gak ngomong hanya kepada seseorang yang punya karunia untuk bicara di depan orang banyak. Yesus gak bicara hanya kepada orang-orang yang punya talenta memuridkan orang lain. Tetapi kepada semuanya Yesus bilang, "Kalian semua diutus untuk menjadikan segala bangsa murid." Yang seksi konsumsi, jadikan segala bangsa murid Tuhan. Yang seksi transportasi, jadikan segala bangsa murid Tuhan. Yang seksi keuangan, jadikan segala bangsa murid Tuhan. Karena semua orang, apapun talenta, apapun karunia mereka, they all share, mereka ikut ambil bagian di dalam perutusan untuk menjadikan segala bangsa murid. Nggak ada pengecualian. Karena kepada semuanya diberikan perutusan untuk memuridkan orang lain.
Maka saya di komunitas sama teman-teman suka bilang kalau ada orang yang udah lama berkarya, udah lama pelayanan, udah lama merasul di pelayanan orang muda. Pertanyaannya adalah, murid kamu siapa? Karena ke murid-murid ini, Yesus tidak hanya meminta untuk ngurusin sound atau ngurusin multimedia atau jadi pembicara atau mimpin nyanyi di depan atau no. Ke semua fungsi yang berbeda-beda ini pun Yesus berikan perutusan untuk menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Artinya semua murid sampai pada satu titik di mana dia harus memuridkan orang lain. Dan ini masalah besar. Karena banyak orang yang gak mau sampai pada memuridkan orang lain. Orang hanya mau berhenti pada karya pelayanan yang dia suka. Lalu seringkali alasannya begini, itu bukan passion gue. Itu bukan passion gue ngerjain itu. Itu bukan passion gue ngerjain ini. Ini bukan passionku untuk mengerjakan yang seperti itu. Passionku hanya ini. Kalau semua orang hanya mau mengerjakan apa yang menjadi passionnya, maka pertanyaannya dia melayani Tuhan atau melayani diri sendiri. Karena semua murid-murid Yesus pada akhirnya diutus untuk memuridkan yang lain. Dan saya suka bilang di bagian ini, kita suka seringkali di dalam pelayanan suka terjadi tension, tegangan antara kuantitas dan kualitas. Mana yang lebih penting? Kuantitas atau kualitas? Saya selalu bilang dua-duanya. Karena Yesus bilang jadikan segala bangsa. Yesus gak bilang jadikan sekelompok kecil saja. Yesus gak bilang jadikan 5 orang saja, yang penting kualitas. Yesus gak bilang jadikan 1 desa saja. Yesus bilang jadikan segala bangsa muridku. Quantity, kuantitas. Yesus mau sebanyak-banyaknya. Tapi juga kualitas. Karena Yesus bilang jadikan segala bangsa muridku. Dan waktu Yesus bilang ke murid-muridnya, jadikan segala bangsa muridku, murid-murid itu mengertinya seperti apa sih? Jadi murid itu seperti apa sih? Ya seperti mereka yang dimuridkan. Yang hidup bersama dengan Yesus intensif selama 3 tahun, dimuridkan, mendengarkan sabda, bersama dengan Yesus bersekutu, berkarya, memberikan diri bagi sesama. Persis seperti yang murid-murid alami bersama dengan Yesus. Maka kuantitasnya adalah segala bangsa, kualitasnya adalah menjadi seperti para rasul, murid-murid Yesus. Itu perutusan. Bukan kesombongan. Kadang-kadang orang bilang, aku mah gak bisa kayak begitu. Aku yang begini-begini aja, yang kecil-kecil aja. No. Perutusannya adalah menjadi seperti Kristus. Nanti kita lihat ada hasil survei kita juga yang menarik terkait bagian ini. Maka kita lihat teman-teman semuanya, Yesus bilang juga kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah. Coba kita baca kalimat ini ya. Kalau kita baca, karena itu pergilah. Karena apa? Karena apa murid-murid itu disuruh pergi? Yesus bilang karena itu. Maka kita mesti baca kalimat sebelumnya ya. Karena kalimat sebelumnya itulah yang menjadi dasar mengapa murid-murid ini disuruh pergi. Kalimat sebelumnya apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu kamu pergilah. Lah, kok kamu disuruh pergi tetapi karena aku yang telah menerima segala kuasa? Kenapa begitu? Karena memang murid-murid itu disuruh pergi bukan berdasarkan kekuatan dan kehebatan mereka. Tetapi berdasarkan kuasanya Yesus. Maka Yesus gak bilang, kamu adalah orang-orang hebat. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Yesus gak bilang, kamu jago memberikan konsultasi. Kamu jago kitab suci, karena itu pergilah. Dasarnya bukan kamu,
Dasarnya aku, kata Yesus. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. I have all the power. Karena itu kamu pergilah dan aku akan menyertai kamu. Jadi kita gak bisa bilang alasan, aku gak mau memuridkan orang lain karena aku tidak cukup pandai. Kata Yesus, aku tidak butuh kepandaianmu. Karena aku mengutus kamu bukan karena kamu pandai. Aku mengutus kamu karena kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Aku tidak pandai bicara, jadi aku tidak mau pergi diutus memuridkan orang lain. Yesus bilang, aku tidak butuh kemampuan bicaramu. Karena aku mengutus kamu bukan karena kamu pandai bicara. Aku mengutus kamu karena kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Perutusan kita tidak pernah terletak, tidak pernah bersandar, bergantung pada kemampuan kita. Perutusan kita tidak pernah bergantung pada kehebatan kita. Maka saya suka bilang, semakin kita merasa kita nggak mampu, mungkin kita menjadi kandidat yang tepat. Karena Yesus tidak membutuhkan kepandaian dan kehebatan kita. Dia butuh orang-orang yang mau bersandar pada kekuatannya Yesus. Jadi kita tidak pernah punya alasan bisa bilang bahwa aku tidak mampu ini, tidak bisa itu. Karena memang perutusan kita tidak pernah terletak pada kemampuan kita. Bahkan ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Semua orang menyembah, kita datang dan menyembah Tuhan. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ada mungkin di antara kita yang ragu-ragu dengan panggilan perutusan untuk memuridkan orang lain. Enggak apa-apa. Beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, mereka ini termasuk yang ragu-ragu. Kalau ada di tempat ini teman-teman yang ragu-ragu, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Perutusan ini juga diberikan kepada orang yang ragu-ragu. Ada teman-teman, ibu bapak semua yang ragu-ragu. Perutusan ini juga diberikan kepada yang ragu-ragu. Karena kepada yang ragu-ragu pun Yesus bilang, pergilah jadikan segala bangsa muridku. Dengan kata lain, Yesus gak kasih ruang buat orang tidak melakukan ini. Maka tadi Romo Edi mengatakan gak ada orang Kristiani yang bebas dari perutusan. Semua orang pasti berada di dalam sebuah perutusan. Dan bagi kita, perutusan kita adalah menjadikan orang muda murid Kristus. It's our call. It's our mission. So, ini dasar kita. Kenapa kita ada di tempat ini? Karena kalau bukan karena perutusan ini kita nggak ada di tempat ini. Bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kebisaan kita. Bukan karena kemampuan kita. Nggak pernah karena kemampuan. Saya ingat 30 tahun yang lalu waktu saya pertama kali terlibat di pelayanan orang muda. Tadi ladies manggil beberapa teman-teman dari KTM dan Suster Putri Karmel. Saya dari tahun 91, 92, ketahuan umur. Itu dulu saya retret di Tumpang 7 kali dulu. Terima kasih buat suster-suster yang berkarya di Ngadireso Tumpang. Saya alumni retret Tumpang 7 kali berturut-turut. Setahun saya bisa 2 kali ke sana karena saya mimpin rombongan dari Jakarta. Waktu itu saya nggak tahu apa-apa. Dan saya ingat waktu pertama kali saya mengalami perubahan dalam hidup saya mengalami kasih Allah dalam hidup saya. Dan saya begitu rindu buat melayani Tuhan. Saya ingat waktu itu saya doa, saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan aku ini gak punya apa-apa Tuhan. Dan aku ini juga gak bisa apa-apa. Dan aku juga gak mampu apa-apa. Mungkin karena aku ini bukan siapa-siapa Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau pakai yang bukan siapa-siapa ini Tuhan. Aku mau Tuhan. 30 tahun yang lalu. Dari sejak saat itu sampai hari ini, saya gak pernah berhenti
berkarya buat orang muda. Karena saya tahu pasti Tuhan menyertai kita. Sampai orang datang ke saya ketemu begini, Rick, gue pertama kali ketemu lu masih ngurusin orang muda, sampai sekarang lu ngurusin orang muda, lu udah tua sekarang masih juga ngurusin orang muda. Saya bilang, ya kenapa memangnya? Karena saya ngerasa Tuhan taruh di hati saya. Kami percaya bahwa orang muda bukan masalah. Orang suka bilang masalahnya nih anak muda begini, anak muda begitu. Saya nggak percaya orang muda itu masalah. Saya nggak percaya. Saya percaya bahwa orang muda di dalam Kristus justru adalah solusi dari berbagai tantangan yang ada di dunia ini. Karena kalau orang muda berjumpa dengan Kristus, hidupnya berubah, maka pilihannya berubah. Kalau pilihannya berubah, sekolahnya akan berubah. Kalau sekolahnya berubah, kampusnya akan berubah. Kalau kampusnya berubah, pekerjaan dia nanti akan berubah. Kalau pekerjaan dia berubah, relationship-nya berubah. Kalau relationship-nya berubah, keluarganya berubah. Keluarganya berubah, pekerjaannya berubah. Pekerjaan berubah, hidupnya berubah, pilihan berubah, gereja berubah, bangsa berubah. Tapi semua dimulai dari orang muda yang berjumpa dengan Yesus. Maka saya percaya bahwa kalau hari ini kita semua ada di tempat ini, bukan hanya karena kita mengisi kekosongan dari sebuah fungsi di gereja, tapi Tuhan mau pakai kita untuk mengubah wajah bangsa ini lewat orang-orang muda satu persatu yang kita bawa untuk berjumpa dengan Yesus. Waktu murid-murid diajak sama Yesus, dimuridkan, mereka menjadi murid-murid. Pemuritan itu bukan retret 3 hari. Pemuritan itu bukan kursus kitab suci 3 bulan. Tapi waktu murid-murid disuruh memuridkan, yang terbayang sama murid-murid itu apa sih? Yang terbayang itu adalah pengalaman dia dimuridkan oleh Yesus selama 3 tahun. Maka mereka tahu bahwa kalau aku mesti memuridkan, ya caranya seperti ini. Apa yang Yesus lakukan pertama-tama waktu mau memuridkan orang-orang ini? Rekrut, masukkan ke dalam komunitas kecil yang isinya 12 orang. Dan 12 orang ini didampingi sama Yesus secara intensif. Yesus melayani 5.000 orang, Yesus melayani orang banyak, Yesus melayani 20.000 orang mungkin. Kata Bible Scholars itu khotbah di atas bukit itu salah satu yang terbesar. Mungkin sekitar 20.000 crowdnya Yesus. Tapi Yesus dengan segala macam pelayanan yang besar, tapi dia selalu punya 12 orang yang fokus dia muridkan setiap hari. 12 orang yang dibina secara intensif. Itu pemuritan yang dipahami oleh murid-murid. Karena waktu itu murid-murid Yesus nggak punya pengalaman lain selain 3 tahun intensif bersama dengan Yesus. Dan itu mengubah hidup mereka. Maka waktu mereka dibentuk menjadi sebuah komunitas, komunitas kecil orang-orang yang percaya itu kan kita kenal dengan istilah tubuh Kristus. They become a small body of Christ. Dan kita tahu apa yang Yesus lakukan dengan tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu diambil, diberkati, dipecah-pecahkan, dan dibagi-bagikan. Maka waktu kita memuridkan orang muda pertama-tama kan yang kita lakukan diambil ya, kita ambil, kita panggil mereka, kita undang. Setelah kita undang mereka, kemudian kita berkati dengan persahabatan, dengan firman, dengan doa, kita doakan mereka, kita tuntun, kita bimbing mereka, kita share kesaksian hidup, kita share firman Tuhan dan sebagainya buat mereka. Tetapi yang seringkali kita lupa adalah dipecah-pecahkan. Dan dipecahkan itu gak enak. Sebelum dibagi-bagikan. Kita seringkali di dalam proses mendampingi orang muda, seringkali kita lupa bahwa the body of Christ, tubuh itu sebelum dibagi-bagikan, itu dipecah-pecahkan dahulu. Dan dipecahkan itu gak enak, ditantang untuk keluar dari comfort zone. Ditegur kalau salah, dan ini seringkali bagian yang paling gak enak berkarya melayani orang muda. Karena kita takut kalau kita tegur dia, terus dia pergi gak datang lagi. Terus besok-besok pertemuan kita jadi sepi. Yang ketawa ngerti banget maksud saya. Atau kita udah dampingin, bimbing dengan
sepenuh hati. Jam 2 pagi dia telepon, kita mesti dengerin dia, kita temenin, keluar waktu, keluar tenaga, energi, doa, uang, aduh segala macam. Besok-besok dia pacaran terus dia tinggal deh kita. Dan kita pikir apa yang kita lakukan gak berarti sama sekali. Belum waktu kita lihat ternyata hubungan pacarannya misalnya gak sehat, lalu kita panggil, kita tegur dia. Begitu sekali kita tegur dia, selesai dia gak mau ngomong lagi sama kita. Selamat datang di dunia pelayanan orang muda. Lah kalau misalnya saya nih 20 tahun yang lalu dengerin orang muda konseling gara-gara dia putus pacar dan sebagainya, saya bisa sambil begadang-begadang dengerin dia. Hari ini besok langsung suara saya hilang. Karena umur gak bisa bohong. Dan kita semua berkarya di orang muda ya kayak begini dan seringkali bahkan kita gak tahu hari ini mereka ada di mana. Sampai satu hari saya ketemu seorang misalnya lalu dia bilang, Rick gue gak pernah lupa 20 tahun yang lalu lu pernah ngomong begini. Dan itu mengubah hidup gue. Dan harusnya ada gunanya gue di sini selama ini. Ternyata ada gunanya juga. Karena apa yang kita tabur hari ini seringkali kita gak lihat ya dalam waktu 1 hari 2 hari. Apalagi setahun 2 tahun. Dan seringkali buahnya baru kita lihat 10 tahun dari sekarang. Seperti halnya Ngadi Reso ngadakan retret 30 tahun yang lalu tahun 91 saya datang. Dan mungkin gak ngeliat karena itu saya gak pernah nongol lagi, saya gak pernah datang lagi setelah 7 kali saya menghilang. Tapi saya ada di tempat ini hari ini karena karya-karya dari suster-suster Putri Karmel dan frater-frater CSE 30 tahun yang lalu. Dan paroki di Jakarta yang mengadakan retret, paroki Bonaventura waktu itu. Lalu saya ikut retret OMK dan hidup saya berubah di retret itu. Tapi mungkin OMK Bonaventura gak pernah tahu bahwa saya adalah buah dari karya pelayanan orang muda, seksi kepemudaannya Paroki Bonaventura Jakarta 30 tahun yang lalu. Tapi itulah panggilan. Dan kita tetap diutus supaya orang muda ini dipecah-pecahkan, ditantang, di-challenge, ditegur, baru dibagi-bagikan. Dan ini menjadi perutusan kita bersama. Nah, Yohanes Paulus kedua bilang begini, ini kutipan yang jarang ditemukan. Karena kutipan ini saya ambil dari bukunya Yohanes Paulus kedua sebelum dia menjadi paus. Love and Responsibility, cinta dan tanggung jawab. Dia bicara panjang lebar dan ini adalah tulisan beliau yang menjadi benih dari teologi tubuh yang beliau ajarkan kemudian. Love and Responsibility, ada satu bagian yang Yohanes Paulus kedua bilang begini. Menjadi orang tua rohani sebagai tanda kedewasaan batin seseorang adalah tujuan yang dalam berbagai cara diupayakan oleh seluruh manusia, baik pria maupun wanita, baik di dalam maupun di luar perkawinan. Oke, nanti saya balik ke situ. Panggilan ini sesuai dengan seruan Injil menuju kesempurnaan yang mana Bapa adalah teladan tertingginya. Dengan demikian umat manusia akan semakin dekat dengan Tuhan ketika peran orang tua rohani yang menjadi prototipe Tuhan mulai terbentuk dalam diri mereka. Yohanes Paulus kedua mengatakan bahwa kedewasaan rohani itu salah satunya ditandai dengan peran sebagai orang tua rohani. Spiritual parents. Dan yang menariknya dia bilang tujuan dalam berbagai cara diupayakan oleh seluruh manusia, baik pria maupun wanita, baik di dalam maupun di luar perkawinan. Maksudnya apa? Maksudnya baik yang menikah ataupun yang tidak menikah sama-sama dipanggil untuk bertumbuh menjadi dewasa dan ketika dia menjadi dewasa, dia menjadi spiritual parent dari yang lain. Menjadi orang tua rohani dari yang lain. Menjadi orang tua jasmani itu panggilan mereka-mereka yang menikah lalu punya anak jasmani. Tetapi semua orang yang tidak menikah sekalipun, kata Yohanes Paulus kedua, perlu bertumbuh sampai ke titik di mana mereka menjadi orang tua rohani dari yang lain. Dan bukankah menjadi orang tua rohani dari yang lain itu seperti menjadi pendamping pembina orang muda?
Maka kita semua dipanggil sebetulnya kalau menurut Yohanes Paulus kedua untuk menjadi spiritual parents dari orang-orang muda yang kita dampingi. Spiritual parents, orang tua rohani. Maka kami di komunitas menerapkan tahap pertumbuhan dalam pemuritan yang paling gampang. Ini diambil dari discipleship.org, satu situs dari tetangga gereja Kristen. Tapi saya pikir sangat menarik karena menggambarkan dengan sangat sederhana dan mudah dipahami. Bahwa semua orang yang mengalami Tuhan di dalam hidupnya itu pasti melewati tahap bayi. Dan di tahap bayi ini, bayi itu di mana-mana selalu butuh bimbingan. Butuh bimbingan itu, bayi itu kan lucu ya. Kalau orang lihat baby itu ya, aduh cute, lucu. Wah dicubit-cubit, senang diajak main. Tapi bayi itu ya nangis seenaknya. Muntah seenaknya. Dan maaf, seenaknya. Dia sembarangan aja. Walaupun dia lucu. Artinya dia nih bikin rusuh, bikin berantakan di mana-mana. Bikin orang tua gak bisa tidur. Kalau ada orang muda yang bikin kita gak bisa tidur, gak apa-apa. Mungkin dia bayi rohani. Dan kalau dia bayi rohani, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Karena berarti Tuhan mempercayakan satu bayi rohani di dalam hidup kita. Bersyukurlah. Karena gak ada yang lahir-lahir langsung gede. Semua orang pasti melewati proses pertumbuhan. Saya juga dulu bayi rohani. Kita semua juga pernah mengalami jadi bayi rohani yang gak tahu apa-apa. Tetapi bayi kemudian bertumbuh menjadi anak dan remaja. Dan anak dan remaja itu kita tahu di mana-mana. Anak kecil, balita atau umur 10 tahun. Seringkali fokusnya itu pada diri sendiri. Kalau mainannya diambil, dia marah. Dia berebut balik. Anak kecil itu gampang banget berantem. Berapa banyak di tempat ini yang punya orang muda, kelompok didampingin yang orang muda-orang mudanya suka berantem. Banyak konflik. Berantem melulu. Ribut aja bawaannya. Banyak yang angkat tangan. Banyak yang ribut. Gak apa-apa. Artinya apa? Artinya kita dipercayakan oleh Tuhan untuk membesarkan seorang anak dan remaja rohani di dalam hidup kita. It's okay. Gak apa-apa. Jangan bilang, ini kok dia gak bisa nurut. Gak apa-apa, namanya juga dia dalam proses pertumbuhan. Masalahnya adalah kalau dia tidak pernah bertumbuh jadi dewasa. Itu baru masalah. Tetapi semua orang muda yang kita muridkan pasti melewati tahap di mana dia bayi, butuh bimbingan. Butuh bimbingan itu artinya diingetin, udah doa belum? Udah baca kitab suci belum? Jangan lupa terima sakramen tobat. Jangan lupa misa kalau hari Minggu, diingetin. Jangan lupa baca kitab suci. Diingetin. Kenapa? Karena dia bayi, ya memang harus. Jangan bilang bahwa, oh tapi aku gak mau kan dia udah gede. Badannya doang yang gede. Ada macam-macam kedewasaan di dalam hidup ini. Kita tahu ya, ada emotional maturity. Secara emosi dia udah dewasa. Tapi belum tentu dia financially mature. Secara keuangan belum tentu dia dewasa. Betul ya? Ada yang mungkin secara biologis dia udah dewasa. Tetapi secara emosi dia belum dewasa. Betul ya? Artinya apa? Secara biologis dia udah dewasa. Tetapi secara emosi dia masih harus dituntun, dibimbing. Karena secara emosi dia belum dewasa. Mungkin secara biologis dia udah dewasa, secara emosi dia udah dewasa, tetapi financially, secara keuangan dia masih anak kecil. Dia gak tahu gimana caranya kelola uang. Maka apa yang kita perlu lakukan ke dia? Dimentorin, diajarin, dibimbing, dikasih tahu. Ah dia udah gede, ya badannya udah gede. Tetapi financial literasinya dia belum. Jadi tetap harus diajarin. Nah ada orang yang biologically udah mature, emotionally secara emosional udah dewasa, secara keuangan udah dewasa, secara profesional udah dewasa, tetapi secara rohani mungkin masih bayi. Jadi perlu dibimbing. So begitu juga dengan orang-orang muda yang kita muridkan, remaja yang kita muridkan. Badannya udah gede, tetapi secara rohani mungkin belum. Imannya perlu ditumbuhkan dari waktu ke waktu. Itulah fungsi kita, pembimbing,
pendamping, pemurid. Karena tugas kita memuridkan mereka. Baru kemudian, dia menjadi dewasa muda. Dewasa muda ini udah bisa dipercaya. Mereka-mereka ini udah mulai berkarya di dalam pelayanan. Dikasih tanggung jawab, berkarya, ngurusin ini, transportasi, ngurusin acara, ngurusin kegiatan tertentu dan sebagainya. Dan kebanyakan orang berhenti di sini. Karena dia udah sibuk, saya pelayanan udah sibuk ini, udah sibuk itu dan sebagainya. Kebanyakan orang berhenti di sini. Yang kita lupa adalah kita mesti lanjut lebih dewasa lagi sampai di tahap orang tua rohani. Yang tugasnya adalah memuridkan yang lain. Orang suka seringkali komplain, nggak banyak orang muda ke gereja. Di Indonesia enggak ya, masih baik. Banyak di negara-negara di Eropa, di Amerika dan sebagainya. Orang muda meninggalkan gereja dan sebagainya. Kenapa? Karena nggak ada yang memuridkan mereka. Nggak ada yang mendampingi, memuridkan mereka seperti Yesus memuridkan 12 orang. Kerjaannya cuma bikin event lagi, kegiatan lagi, kegiatan lagi, kegiatan lagi, kegiatan lagi. Cari dana bikin kegiatan, cari dana bikin kegiatan. Kapan dimuridkannya? Maka seringkali nggak heran ada banyak orang-orang yang aktif di gereja, side bisnisnya, cari uang sambahannya jadi event organizer. Karena di gereja jagonya bikin event. Padahal idealnya jagonya mestinya bukan bikin event. Tapi jagonya apa? Memuridkan yang lain. Karena perutusan kita bukan buatlah kegiatan bagi segala bangsa. Bukan. Tetapi jadikanlah segala bangsa muridku. Our job, our mission is to make disciple. Maka memuridkan yang lain, lalu kalau dia udah berpengalaman, ini dia jadi kakek nenek nih. Kakek nenek ini kerjaannya ngebantuin orang tua memuridkan yang lain. Karena dia udah punya pengalaman dan sebagainya, membantu orang lain untuk memuridkan orang-orang muda, remaja-remaja. So ini yang dimaksud dengan kita diutus untuk memuridkan orang muda. Nah, kami kemudian belajar bahwa ada 3 peran, kita sebagai pendamping orang muda ada 3 peran besar. Yang pertama adalah menjadi teladan iman, yang kedua pelayan relasi, yang ketiga pengajar iman. Teladan iman ini maksudnya hidup kita sendiri perlu menjadi witness, kesaksian, teladan. Kalau kita sendiri gak jadi teladan, bagaimana mereka bisa ikut? Besok saya bawain session tentang bagaimana mendampingi dan memuridkan Gen Z. Wah, ini sangat relevan sekali. Karena otentisitas bagi Gen Z itu penting banget. Mereka bisa lihat kalau kita tuh ya cuma ngemeng doang, ngomong doang, tapi hidup kita sendiri gak melekat pada Kristus. Gen Z akan mengenali itu dari jauh. Karena Gen Z itu otentisitas itu sangat penting buat generasi Z. Maka kita perlu menjadi teladan iman yang pertama. Yang kedua kita perlu menjadi pelayan relasi. Kenapa? Karena mereka nggak akan mau dengerin kita ngajarin iman kalau kita nggak punya relasi yang baik dengan mereka. Bahkan kalau kita bicara soal Gen Z ya, besok saya ngomong panjang lebar soal ini. Relasi is everything. Dan relasi itu nggak akan terjadi kalau kita tidak meluangkan waktu bersama dengan mereka. Nggak ada. Relasi itu artinya waktu. Maka yang penting itu bukan cuma pertemuan. Misalnya kalau ada komunitas atau ada paroki yang punya kelompok sel, rutin pertemuan atau pertemuan wilayah lingkungan, yang penting itu bukan di pertemuan lingkungannya, tetapi di antara 2 pertemuan ini, si pembina atau pendamping itu membangun relasi nggak dengan mereka. Karena pemuritan terjadinya bukan di pertemuan sel, bukan di pertemuan lingkungan, tapi di pertemuan di antara 2 ini, di mana mereka datang dan melihat hidup kita dari dekat. Dan kita menjadi teladan buat mereka. Besok ada sesinya tentang pintu hati saja tidak cukup, membangun relasi yang otentik dengan orang muda. Atau besok juga kita ada sesi tentang menegur orang muda penuh kasih namun tegas karena mereka perlu dipecah-pecahkan. So 3 fungsi ini perlu ada. Maka besok sesi-sesi akan dibagi 3 kelas. Dan 3 kelas itu, yang satu kelas itu selalu bicara tentang teladan, yang satu tentang membangun relasi dengan orang muda, yang satu bicara tentang bagaimana berbagi ajaran iman. Itu sebabnya besok kalau ada 3 kelas, 3-3-nya itu selalu salah satunya mengikuti pola ini. Selalu ada yang tentang teladan, selalu ada yang tentang relasi, dan selalu ada yang tentang ajaran iman. Nah,
Bicara tentang fungsi ini, saya akan akhiri nanti dengan ini, lalu nanti ada satu ayat terakhir. Saya mau kasih lihat hasil survei kita. Semua yang registrasi diberikan link registrasi ke acara ini, lalu kita mengadakan survei, dan ini adalah hasil surveinya. Total masuk, kemarin itu waktu 433 kita tutup, tapi kemudian setelah itu masih ada yang data lagi sehingga total angka kita hampir 500. Tapi yang sempat terekam ada 433 responden. Dari 433 responden ini umurnya paling banyak itu di sini antara 26 sampai 35 dan 19 sampai 25. Lalu ini yang kedua untuk umur 36 sampai 45 dan 46 sampai 55 tahun. Ini profil kita yang mendampingi orang muda. Sedikit banyak profil kita yang ada di ruangan ini. Nah, apakah arah dan tujuan pendampingan orang muda Katolik di paroki sekolah instansi Anda jelas dan mendukung perkembangan iman orang muda? Puji Tuhan. Saya selalu ngebayangin begini ya, ini cara membacanya ya. Angka 9 dan 10 itu artinya benar, sangat jelas. Angka 7 dan 8 ya, angka sopan. Sopan. Nggak enak nanti kalau ketahuan sama yang mengutus aku dikirim ke sini. Ya nanti masa jelek sih gereja, masa jelek. Masa kasihnya segini, walaupun ada nih yang kasih 1 nih. 2, 3 gitu ya. Tenang. Nama tidak akan disebutkan. Tapi rupa-rupanya ada sekian banyak, 5, 6 ke bawah nih saya bilang jelek ya. 10, 11, 12, 13, 14, ya ada 14% lah kira-kira. Yang bilang bahwa paroki, sekolah atau instansi kita nih gak jelas arahnya mau kemana. Tapi ada sekitar hampir 50% yang bilang sangat baik. Apakah sekolah, paroki, instansi Anda memiliki strategi jangka panjang dan sistem berkelanjutan untuk program pengembangan iman orang muda siswa remaja Katolik? 45,3% bilang sudah ada strategi, namun implementasi dan sistemnya terbatas. Mungkin sudah mulai, tapi pelaksanaannya belum sempurna. Mungkin sudah ada 2 kali rapat. Sudah mulai, karena masih terbatas, tapi sudah rapat. Oke. Atau budget sedang dianggarkan, sedang menunggu Dewan Paroki membuat keputusan. 24%, nah ini bagus nih, sudah ada strategi dan implementasi sistem yang jelas. 25%, seperempat dari kita di ruangan ini datang dengan arah jelas strategi yang baik. Puji Tuhan, nanti bisa berbagi. Tapi ada 24,9% yang bilang ada rencana dasar namun belum matang. Sudah pernah rapat perencanaan. Tapi belum. Lalu ada 4,8% yang sudahlah. Sedang menunggu jadwal. Karena setiap punya prioritas yang berbeda-beda. Oke? Berikutnya, seberapa besar pengaruh imam, kepala sekolah, ketua instansi dalam mendukung program pengembangan iman orang muda siswa remaja Katolik? Nah, ini yang sangat berpengaruh tuh di sini nih, 9-10 nih. Ini kira-kira 20% tambah 28%, ya 50% lah ya. Wah, ini berpengaruh sekali nih, imam, kepala sekolah, ketua instansi. Ada 24 tambah 14, 38% yang sopan. Kita umat Katolik. Lalu ada 6 tambah 3,7, 10, 11, 12, 13, 14% kira-kira yang merasa bahwa imam, kepala sekolah dan ketua instansinya kurang besar pengaruhnya bagi pengembangan iman orang muda siswa remaja Katolik. Lanjut, apakah Anda membutuhkan materi katekese iman jangka panjang yang relevan dengan budaya dan bahasa orang muda? 50% bilang butuh. Tambah 14, 64% bilang butuh materi katekese. Lalu 28%, 29% bilang ya boleh ada, boleh enggak. Ini kayaknya enggak perlu. Mungkin karena udah ada di parokinya atau sekolahnya, udah ada bahan yang baik. Oke, jadi ini saya anggap ini baik justru. Karena mungkin mereka sudah punya bahan yang solid, yang bagus.
Apakah Anda membutuhkan materi tentang cara mendampingi orang muda Katolik dari gen milenial, gen Z, dan gen Alpha? 98% bilang butuh. Jadi yang sebelumnya itu materi katekesenya. Yang ini adalah cara mendampinginya gimana. Nah ini penting. Karena rupanya kita mungkin baik dalam memproduksi bahan katekese, tetapi kita tidak memberikan panduan tentang cara mendampinginya. Milenial, Gen Z, dan Alpha. Milenial itu mungkin sebagian besar di ruangan ini udah milenial. Kalau yang pingin pedoman cara mendampingi milenial itu mungkin maksudnya PDKT gitu. Cara mendampingi sesama gen milenial. Teladan iman. Keterampilan atau karakter apa yang perlu Anda kembangkan untuk menjadi teladan iman yang lebih baik? Nah ini juga menarik, 24,27% yang tertinggi itu membutuhkan keterampilan atau karakter untuk bisa setia menjalankan komitmen. Berarti ini kebutuhan kita bersama. Mungkin benar ya, tantangan kita seringkali dalam pelayanan orang muda adalah para pendampingnya sendiri nggak komit. Maka kita menilai bahwa ini kebutuhan kita nih yang terbesar. Pendamping-pendamping yang komit. Dan kita menyadari ini. Yang kedua adalah membagi waktu antara keluarga, kerja, dan pelayanan. Wah, ada susah. Ada ini, ada itu, sibuk cari duit, istri, anak, dan sebagainya. Kalau yang udah ada istri, udah ada anak, cuman cari duit. Tapi yang belum punya istri, cari istri dan cari duit. Lebih susah lagi. Betul nggak? Yang udah menikah nggak perlu cari suami, nggak perlu cari istri. Cari duit doang. Tapi kalau dia belum punya pasangan hidup, udah cari duit, masih harus cari pasangan pula. Waktunya susah. Oke, seberapa besar tantangan ini relasi sekarang? Sekarang soal relasi. Seberapa besar tantangan yang Anda hadapi dalam menjalin relasi yang terbuka, saling mengasihi, saling percaya dengan orang muda, remaja, siswa Katolik? 9-10 yang merasa bahwa tantangannya besar itu cuman 17%. Jadi merasa sebetulnya kalau mendampingi aja, build good relationship gitu ya, oke lah. Dan ini tanda baik sebetulnya. Artinya bagus lah, dinamika sudah mulai terjadi dan dinamika relasi sudah mulai berjalan. Lalu pengetahuan apa yang Anda perlukan untuk membangun relasi yang lebih baik dan bermakna dengan orang muda Katolik? Yang paling gede itu psikologi perkembangan orang muda. Sangat membutuhkan psikologi perkembangan orang muda dan mengenal karakteristik umum orang muda. Ini dua yang paling tinggi. Ini hampir 60%, basically dua ini adalah pingin tahu orang muda itu kayak apa sih, sukanya apa sih, hidupnya seperti apa sih. Bahkan sampai ke psikologi perkembangan orang muda. Oke. Ini jadi masukan bagi kami juga sebagai komunitas, tapi nanti hasilnya juga kami akan share nanti ke komisi-komisi terkait, komisi katekese, komisi kepemudaan. Karena ini data valid dari 433 yang semuanya adalah pendamping orang muda. Berikutnya, kemampuan interpersonal apa yang perlu Anda tingkatkan untuk membangun relasi yang lebih baik? Paling tinggi itu memposisikan diri sebagai pendamping dalam persahabatan. Maksudnya itu bisa mendampingi, bisa menjadi pembina, tetapi juga pada saat yang bersamaan bersahabat dengan mereka. Karena seringkali agak susah. Di satu sisi kita mesti negur mereka, di sisi lain juga perlu membangun persahabatan dengan mereka, dan seringkali fungsi-fungsi ini menjadi rancu dan kita menjadi bingung menjalankan fungsi kita. Lalu yang kedua adalah menegur orang muda dengan tegas dan penuh kasih. Oke, ini dua-duanya ini nih besok ada di sesi-sesi kelas. Jadi memang kami menyusun sesi-sesi besok itu memang berdasarkan juga dari hasil survei kita. Pengajar iman, sekarang soal ngajar. Seberapa besar kendala yang Anda alami saat membagikan pengetahuan dan pengalaman iman Anda kepada orang muda Katolik? 7, 8 paling besar ada di sini, tapi berarti nggak susah-susah amat ya, nggak yang 9, 10 juga nggak terlalu banyak. Dinamikanya sudah berjalan, karena seringkali mungkin di pertemuan-pertemuan lingkungan, wilayah, cell group, udah ada yang menjalankan fungsi ini. Nah, materi katekese apa yang paling sulit Anda bagikan?
Yang paling susah itu adalah ajaran sosial gereja, 20,65%, dan yang mirip adalah kitab suci. Nah, ini pendamping-pendamping orang muda aja bingung gimana cara jelasin kitab suci ke orang muda. Nah, ini realita kita, maka mungkin kita perlu menyusun panduan-panduan bersama yang membantu karya pelayanan orang muda, khususnya katekese kitab suci dan ajaran sosial gereja. Ini juga evangelisasi, nah ini penting juga nih evangelisasi. Angkanya 3 ini mirip. Keterampilan apa yang paling Anda butuhkan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengajar dan membagikan pengalaman iman? Yang paling tinggi adalah membantu orang muda menemukan panggilan hidup dan karya pelayanannya. Itu 30,69%. Tadi saya ngobrol sama seorang panitia di ruangan ini, waktu dia lihat hasilnya dia bilang gini, wah jelas susah membantu orang muda menemukan panggilan hidup. Aku sendiri belum tahu panggilan hidupku jadi apa. Gimana bisa bantuin orang muda? Gue sendiri kagak tahu apakah hidupku menikah, selibat, apakah aku perlu, kita sendiri gak tahu. Lalu nomor 2, menarik perhatian pendengar. Lalu yang dekat juga menyusun materi pengajaran. Ini juga besok ada sesinya. Nah, terakhir, maka ini beberapa catatan terakhir. Kami di komunitas, ini hanya sharing aja, contoh yang kami lakukan di komunitas adalah menyusun satu program pemuritan yang kami sebut dengan pengembangan komunitas basis. Ada beberapa mitra-mitra di tempat ini yang juga sudah menerapkan, yaitu pendampingan orang muda selama 3 tahun, yang mana dalam 3 tahun ini kami bagi, tahun pertama berakar, tahun kedua bertumbuh, dan tahun ketiga itu berbuah. Lalu ada inisiasi mempersiapkan para pendamping, kami bantu training pendampingnya, melatih bagaimana cara mendampingi orang muda, ada bahannya. Lalu ada bahan untuk membantu mereka latihan mendampingi orang muda, memfasilitasi diskusi orang muda. Bagaimana memfasilitasi dialog orang muda oleh Alpha, nanti besok kita akan kenalan lebih jauh tentang Alpha itu apa. Lalu setelah itu terbentuklah komunitas basis untuk pemuritan. Tahun pertama fokusnya adalah membentuk habitus rohani. Tahun kedua membantu mereka bertumbuh dalam pelayanan dan relasi. Tahun ketiga menciptakan dampak sosial dan multiplikasi. Dampak sosial itu nanti orang muda yang dimuridkan ini kita ajak untuk sama-sama mencari kebutuhan masyarakat lingkungannya. Lalu menciptakan proyek sosial. Sehingga orang muda itu jadi berkat bukan hanya bagi gereja, tapi juga bagi masyarakat di sekitarnya. Dan saat ini kami telah bermitra bersama dengan berbagai keuskupan dan paroki kira-kira di 24 lokasi di Indonesia. So 2 tahun, 3 tahun ke depan akan ada proyek-proyek yang kecil-kecil tapi di titik-titik yang semakin lama semakin banyak. Sehingga dengan demikian bisa mengubah wajah Indonesia dan dilakukan oleh orang-orang muda Katolik yang sungguh-sungguh dimuridkan sehingga bertumbuh di dalam iman dan karya. Nah kami sendiri sebagai komunitas, kalau kami, ini contoh doang juga, kami biasanya kemudian menyusun target setiap tahun. Jumlah orang muda yang mau dimuridkan berapa banyak. Dan 2 tahun yang lalu kami ngumpul, doa, rapat bersama, kami ngeset target buat tahun 2033. Kenapa 2033? Karena itu akan ada perayaan 2000 tahun Yesus. Yesus wafat, bangkit, 2000 tahun Pentakosta. Kami sebagai komunitas, kami set ngejar target tahun 2033 ada 10.000 orang muda di Indonesia yang dimuridkan bagi Kristus. Tapi ini angka nggak besar. Karena saya percaya kalau kami ini Domus Cornelius, kami komunitas kecil. Kami komunitas baru mulai 15-17 tahun yang lalu, kami komunitas kecil. Sementara ada komunitas-komunitas besar, ada paroki yang jauh lebih established, ada KTM yang luar biasa karena punya 14.000 anggota. Saya percaya kalau kita berkolaborasi, kita nggak cuma kejar angka 10.000. Saya percaya kalau kita berkolaborasi, kalau kita bekerja sama, kita bisa kejar angka 50.000 bahkan 100.000. Saya yakin, saya percaya kalau kita berkolaborasi bersama-sama, berkomitmen untuk mencari sebanyak-banyaknya orang muda, memuridkan orang muda, dan tahun 2033 kita persembahkan orang-orang muda itu kepada Kristus, kita persembahkan bagi gereja. Maka
Paus Fransiskus bilang ada urgensi besar untuk sebuah relasi penuh makna yang dapat kita sebut sebagai peran ayah rohani. Lagi-lagi dalam semangat yang sama seperti Yohanes Paulus II, dia bilang perlu peran ayah rohani, spiritual parenting. Banyak orang muda mengalami ketidakmampuan membuat keputusan besar, memilih mengambil risiko. Iman Kristiani bukan sesuatu yang bisa dipelajari dari buku atau alasan sederhana, namun perjalanan yang ditularkan melalui relasi. So again, it's about relationship. Teman-teman semua, saya akan tutup dengan ayat ini. Matius 9 ayat 36 sampai 38, Yesus bilang begini. Melihat orang banyak tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka Yesus berkata begini. Tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit, karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Waktu saya baca ini, yang bergerak di hati saya adalah tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Artinya apa? Dari zaman Yesus, tuayan itu banyak. Masalahnya bukan pada tuayan. Orang muda itu banyak. Orang muda yang siap mendengar tentang Yesus itu banyak. Orang muda yang mau menjadi pengikut Kristus itu banyak. Orang muda yang mau jadi murid-murid itu banyak. Tuayan itu banyak. Tapi masalahnya bukan tuayan. Masalahnya adalah pekerjanya sedikit. Kalau pekerjanya sedikit, biarpun tuayan banyak, siapa yang mau menuai tuayan itu? Yang mau komit jadi pekerja di kebun anggur orang muda itu sedikit. Karena ini kerja gak mudah, ini kerja capek, ini mesti habis tenaga, habis waktu, habis emosi, habis uang, habis waktu buat cari jodoh karena mesti ngurusin OMK yang kita dampingin misalnya. Ada banyak tantangan. Tetapi saya mau share ke teman-teman semuanya. Jangan takut. Karena Tuhan bilang tuayan banyak itu Tuhan udah sediakan. Pekerja yang sedikit. Maka kalau kita mengharapkan terjadi banyak orang muda yang menghiasi gereja. Kita mengharapkan ada banyak orang muda yang berkarya. Iya, itu semua akan ada. Kalau apa? Kalau ada pekerjanya. Yang mau memuridkan mereka. Siapa yang mau jadi pekerja? Siapa yang mau setia di kebun anggur orang muda? Jangan berhenti hanya dengan 2 tahun, 3 tahun, 3 tahun, 4 tahun masa tanggung jawab di paroki. Teruslah berkarya bagi orang muda. Bayangin kalau setiap 3 tahun pengurus diganti. Begitu diganti, lalu pengganti, gak apa-apa saya gak ada masalah dengan pengurus diganti. Tapi yang diganti jangan hilang. Karena begitu yang diganti hilang, pengurusnya orang baru lagi. Dan setiap kali orang baru lagi, orang baru lagi, orang baru lagi, orang baru lagi. Kita gak punya tenaga pekerja orang muda yang berpengalaman di lapangan. Karena yang setiap kali 3 tahun menghilang, 3 tahun selesai, 3 tahun selesai. Siapa yang mau tetap setia di kebun anggur orang muda? Tuhan bilang, tuayan berlimpah, tetapi pekerja sedikit. Maka saya mau undang kita semuanya untuk tetap setia di kebun anggur ini, untuk tetap berkarya memuridkan orang muda, sehingga bersama-sama kita bisa memuridkan sebanyak-banyaknya orang muda bagi Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Kami mau persembahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Karena kami percaya kalau Tuhan Allah yang telah memanggil kami, Tuhan juga yang akan terus menyertai dengan kekuatan-Mu, dengan kasih-Mu, dengan sukacita-Mu. Sehingga hidup kami semakin hari semakin berlimpah di dalam kasih-Mu. Untuk itu Tuhan, kami persembahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam hati-Mu yang Maha Kudus Tuhan Yesus melalui perantaraan hati Maria yang tak bernoda. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Rico Arifano.